Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Hasto panik luar biasa begitu ya. Ada kepanikan luar biasa ketika Gibran, relawan-relawannya banyak yang mendukung Pak Prabowo begitu kan. Akhirnya si Gibran dipanggil begitu kan. Bisa saja ada kaitannya, bisa saja diancam, atau bisa saja karena ada kemungkinan dipecat dan sebagainya. Bisa saja itu terjadi. Karena saya melihat bahwa PDIP itu konsisten begitu ya. Ketika ada kadernya ya lalu kemudian ya melanggar, itu diberi peringatan luar biasa begitu ya. Bisa saja sampai ke pemecatan begitu ya. Ini tak terima Ganjar disinggung ya oleh Anies Baswedan. Hasto Kristianto singgung politik identitas begitu. Ada apa begitu ya. Tetapi melihat dari perkembangan ini, kenapa sih sebenarnya kok Hasto begitu panik ketika Anies Baswedan menyentil itu begitu ya. Apalagi sekarang itu mungkin Hasto ruwet begitu. Gibran, relawan-relawan Gibran sudah ke Pak Prabowo, ditambah dikritik di Anies Baswedan, lalu kemudian ya ada kepanikan luar biasa. Bisa saja itu terjadi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Kalau Hasto bilang Anies politik identitas karena agama Islam, maka saya mau bertanya dan menguji kecerdasan Hasto dan orang PDP. PDP selalu mendukung capres dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Apakah itu bukan politik identitas? Silahkan jawab. Ya, tahu sendiri apa pekerjaan Pak Ganjar selama ini begitu kan ya. Bang Pigai, nah abaikan mereka yang gak mau melihat kenyataan di DKI selama dipimpin Anies Baswedan tentang toleransi dan identitas. Ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Halo PDP Perjuangan, ya mohon jawabannya. Lagian masih ada ya goreng-goreng ya politik identitas yang segala selama 5 tahun Anies Baswedan DKI masih nggak terbukti. Malah tidak terbukti ini. Asal identitas yang suka film porno jangan disebutin. Ini kritikan luar biasa begitu, bahkan dirujak oleh netizen begitu ya, perkataan Hasto begitu. Masa lalu kemudian hanya disinggung masalah itu, lalu kemudian nyinggung soal politik identitas. Soal politik identitas itu yang dimainkan Ahok, kata Gus Coy begitu ya. Keburukan hanya berlaku untuk orang lain, sedangkan yang baik-baik, pokoknya perilaku kayak setan pun dianggap baik dan itu ya kaplingan buat dia. Yang lain dibungkam, sedangkan untuk dia melenggang. Ini banyak sekali ya kritikan-kritikan dan memberikan motivasi di situ begitu. Kalau untuk dirinya sendiri bukan politik identitas ya, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Nih partainya ya, saya tag ya, ini partai yang memang wajib kita tenggelamkan. Wah, jangan-jangan bisa naik begitu kan ya. Tetapi artinya begini, saya melihat bahwa kita harus memberikan edukasi kepada siapapun begini ya. Dalam artian politik identitas itu semuanya menggunakan itu. Baik Pak Ganjar, baik Anies Baswedan, baik Prabowo, ya pasti menggunakan itu. Karena satu-satunya politik identitas itu adalah digunakan karena itu adalah menunjang sampai berapa persen begitu. Ya kita harus dekat dengan ulama, walaupun toh pada hakikatnya semuanya serba politik identitas begitu kan. Karena calon itu ingin mendapatkan simpati di situ begitu kan. Jadi saya rasa Pak Hasto itu mengkritik gimana begitu ya. Kok semuanya polarisasi kayaknya yang dibangun oleh mereka begitu ya. Bahkan ini ya bandingkan aja prestasi Pak Ganjar dengan Anies Baswedan, kan begitu logikanya begitu kan. Kadang seseorang bisa bicara seperti kentut ya, makin ditahan makin nyaring ya. Mending lepas saja Om, tujuh mah begini. Apa ini maksudnya? Kenapa ya Bang selalu kalau kalah argumentasinya jargonnya kalimat politik identitas? Betul begitu ya, ada apa begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan, luar biasa begitu ya, dari tv1news.com ya. Tak terima Ganjar disindir Anies Baswedan, Hasto Kristianto singgung politik identitas. Ini kepanikan besar ya Pak Hasto begitu ya. Jakarta dikutip di tv1news.com, tak terima baca pres PDP Ganjar Pranowo disindir bakal capres baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan ya. Sekjen PDP Kristianto ya, Pak Hasto Kristianto ya balas dengan menyinggung soal politik identitas. Ya itu aja mainnya Hasto begitu kan, tidak punya narasi yang baik untuk mengkritik Anies Baswedan. Anies Baswedan mau dikritik apa? Politik identitas, DP 0% ya, gubernur tidak becus, intoleran dan sebagainya. Tidak terbukti dan terbantah
mematahkan dengan adanya selama ini apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan begitu kan. Prestasinya, lihat saja prestasinya. Bagaimana dengan Pak Ganjar? Kan begitu logikanya begitu. Jadi masyarakat itu sekarang itu sudah cerdas begitu kan, tidak bisa dibohongi dengan berbagai hal begitu. Apalagi menurut Hasto, lari pagi yang dilakukan baca presnya itu sebagai upaya untuk mengenal seluruh masyarakat, mulai dari budayanya, mata pencaharian, kehidupan yang dijalani hingga aspirasi. Lantas bagaimana dengan kameramen begitu kan? Kamera di situ, di selfie, di status dan seperti itu. Bagaimana dengan itu begitu? Kok Hasto tidak berpikir secara jernih begitu ya? Ciri dari PDIP adalah pemimpin itu mengakar ke bawah dengan prestasi, dengan kinerja yang baik, hingga kritik tentu hal-hal yang bebas disampaikan dalam sistem demokrasi. Ya, kita, ujar dia di kantor PDIP. Hasto menyebutkan partainya membentuk kepemimpinan yang berakar ke bawah, bukan berakar pada politik identitas maupun sekelompok elit. Nah, ini kan oke, tidak menjadi masalah apa yang disampaikan Hasto begitu kan, mengakar ke bawah begitu kan, prestasi dan sebagainya. Prestasi Pak Ganjar apa sebenarnya ya? Pencitraannya Pak Ganjar apa begitu kan? Itu kan yang menjadi pertanyaan bias bagi masyarakat begitu ya. Artinya kalau ya ingin mendukung ya karena memang diusung oleh partai PDIP begitu ya, ya tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Ya, adu narasi, mengkritik dan sebagainya begitu. Tetapi kritikan Hasto bukan soal membangun polarisasi politik identitas, membangun polarisasi si A, si B dan si C. Justru Anies Baswedan dikritik dengan berbagai hal, misalnya terkait dengan kinerjanya, misalnya dikritik masalah prestasinya, dikritik di situ begitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau dikritik dengan itu, ya Anies Baswedan kan punya prestasi luar biasa. Anies Baswedan rekam jejak luar biasa begitu. Mungkin tidak ada kata-kata lain yang mau dikritik, mungkin itu ya jurus terakhirnya begitu ya. Tetapi kultur kepemimpinan yang dibangun PDIP adalah kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah, bukan karakter, bukan berakar ke elit. Apalagi ya berakar pada politik identitas, itu bukan PDIP. Kata siapa begitu? Ngomongnya Hasto gimana begitu ya? Kok lucu begitu ya? Diberitakan sebelumnya Anies Baswedan mengaku sering bertemu dengan masyarakat tanpa diketahui pihak manapun selama Mei, April sampai 2023 ya. Bahkan saya boleh cerita ya sedikit ya, saat Ramadan saya melakukan perjalanan yang disebut tirakat untuk mendengar, menyerap dan merasakan suasana terkini di masyarakat kita. Kata dia dalam acara yang digelar relawan Anies Baswedan Senayan ya. Dia menjelaskan perjalanan dengan mendengar keluhan masyarakat itu tidak diketahui media dan pihak manapun ya, sebab Anies mengaku ingin merasapi apa yang dirasakan masyarakat tanpa adanya sebuah glorifikasi. Namun Anies menegaskan tidak seseorang yang mungkin memberitahukan khalayak dengan mengunggah kegiatan di media sosial. Saya mengobrol saja, saya cerita, saya bukan lari-lari untuk unggah foto. Saya mendengarkan suara mereka. Inilah berbeda dengan Pak Ganjar begitu kan. Kalau kemana lari pagi sana sini begitu kan ya. Memang ya bagus sebenarnya lari pagi itu bagus begitu kan. Tetapi sebagai wawasan, apakah lari-lari terus begitu? Apa yang mau disampaikan gagasan itu kepada masyarakat begitu kan? Ya inilah hakikatnya masyarakat harus tahu begitu ya. Tetapi kritikan si Hasto menurut saya pribadi agak menunjukkan kepanikan begitu ya. Ada apa si Hasto begitu ya? Jangan-jangan takut kalah atau apa begitu. Wallahu alam. Tapi melihat dari peristiwa ini, kalau dibandingkan semakin yang Hasto ini semakin menyerang, semakin mengkritik, itu sudah memunculkan kekalahan begitu ya. Dalam artian apa? Karena bisa saja dalam sepak bola itu bagaimana untuk menjadi provokator begitu ya, untuk agar narasi-narasi yang dibangun itu seolah ke sana ke sini ke sana begitu kan. Ya, kalau tahu sepak bola di situ ya bagaimana nendang kakinya ya dan sebagainya begitu kan. Itu sebagai awal bahwa ya bagaimana emosional itu bangkit di situ begitu dan keluar dengan kata-kata jurus, yaitu ternyata blunder. Bahkan Hasto mengatakan politik identitas. Bayangkan begitu kan ya, ternyata Anies Baswedan mengkritik itu berhasil begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast saya ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.